Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenyataan yang kita hadapi saat ini, banyak hal yang berkembang di dunia ini, baik untuk kesejahteraan manusia maupun yang membuat manusia menderita. Namun di balik perkembangan itu, ada hal yang semakin mengecil, yaitu kebaikan yang berasal dari hati nurani yang dilakukan dengan kerendahan hati. Yang menjadi perenungan, apakah yang menyebabkan sehingga hal ini terjadi? Padahal, jikalau kita renungkan, hidup kita ada karena ada sumber yang memberi kehidupan kepada kita, sehingga kita mendapatkan kebaikan dan belas kasihan. Tuhan kita, Dialah sumber kebaikan dan belas kasihan. Oleh karena kebaikannya, kita semua hidup. Oleh karena itu, orang-orang percaya dipanggil untuk merespon kebaikannya di dalam kehidupannya, meskipun harus melakukannya dengan perjuangan dan penderitaan. Surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang Kristen yang disebut umat pilihan Allah yang ada di seluruh bagian utara Asia Kecil, yang mana mereka sedang mengalami penderitaan, tekanan dan penganiayaan karena mempertahankan imannya. Jadi surat ini dituliskan adalah untuk menguatkan mereka dengan kabar baik tentang Yesus Kristus yang menjadi jaminan harapan bagi mereka, yaitu Yesus yang sudah mati, bangkit, dan berjanji untuk datang kembali. Dan arti kedatangannya adalah untuk memberikan kebahagiaan dan keselamatan bagi umat pilihannya. Oleh karena itu mereka diajak untuk rela dan tahan menderita dalam satu pengertian bahwa penderitaan mereka merupakan ujian akan imannya, sehingga mereka dapat tetap hidup sebagai pengikut Kristus. Semua ini dinyatakan karena penderitaan yang disebabkan karena melakukan kebenaran Kristus akan menghasilkan kebahagiaan. Dan melakukan kebenaran tersebut merupakan satu sikap yang mengkuduskan Kristus sebagai Tuhan di dalam hati setiap orang yang percaya. Dalam hal ini, sekalipun ada orang lain yang menantang, yang menjadi sumber penderitaan, maka setiap orang percaya tetap hidup dengan lemah lembut dan hormat sebagai ungkapan kebaikan yang dilakukan dalam iman kepada Tuhan terhadap orang tersebut. Hidup dalam hati nurani yang murni, sehingga bagi orang yang menjadi sumber penderitaan, umpamanya dengan cara memfitnah, akan malu karena apa yang dia lakukan. Dalam hal ini terlihat bahwa Tuhan melihat sekaligus pemberi imbalan bagi setiap orang atas apa yang dia perbuat dan ucapkan, sehingga kemenangan akan tetap berada di pihak orang yang percaya. Berjuang dengan iman membutuhkan ketekunan dan ketaatan. Kita harus menyadari bahwa hidup ini syarat dengan tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Mengikut Yesus berarti harus siap menerima kenyataan ditolak, dihina, diludahi, difitnah, dan dikhianati. Seperti yang telah dialami Yesus. Konsep menderita karena kebenaran berita Injil Kristus adalah landasan untuk menikmati kebahagiaan yang sejati. Yesus adalah kebenaran dan hidup, harus mengalami penderitaan. Sungguh tragis dan menyedihkan, perlakuan yang tidak pantas harus diterima dan dialami oleh Yesus. Karena itu selama masih ada kesempatan hidup, teruslah berjuang mempertahankan iman dalam kebenaran yang sejati. Berusaha menggapai impian dan harapan, serta menjaga kekudusan persekutuan hidup selaku orang beriman. Orang yang sabar dan tabah menderita dalam kebenaran akan menikmati kebahagiaan yang dijanjikan.
segala air mata penderitaan akan dihapusnya, diganti sukacita dan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Petrus memberikan dukungan moral kepada orang percaya yang sedang mengalami penderitaan karena mengikut Kristus yang dinyatakan dalam perbuatan baik. Dalam hal ini nyata bahwa untuk menyatakan kebaikan ada tantangan dari dalam diri kita sendiri, yakni mampu menahan diri, lemah lembut, mampu memberi hormat bagi orang lain, ada kasih sayang yang bersumber dari karakter manusia. Tantangan juga datang dari orang lain. Kita difitnah, disakiti, diganggu, diucapkan saksi dusta, dibelenggu, tidak dihargai, dan sebagainya. Semua tantangan itu harus dikalahkan dengan tetap melakukan kebaikan, dengan lemah lembut dari hati nurani yang paling dalam, yang beralaskan iman kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami agar Kristus yang kudus menguduskan kami dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah kami dapat memberi pertanggungjawaban iman kami, dan dalam melakukan semuanya, kami harus lemah lembut dan hormat. Biarlah rasa syukur kami untuk segala penyertaan Tuhan senantiasa memberi warna dalam setiap aktivitas kami satu hari ini. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan.
semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan.